Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inung di Singapura. Hari ini Singapura oke sih, panas, tapi nggak banget kayak gitu ya. Masih normal-normal aja kayak gitu. Oke, hari ini aku akan share kepada teman-teman bahwa kerja di luar negeri itu tidak semudah yang kita pikirkan ya. Tapi kita tidak boleh menyerah begitu saja. Harus optimis bahwa kita bisa. Jadi ada seorang salah satu teman kita gitu, seorang TKW gitu yang berasal dari Jawa Tengah, dan dia itu 3 hari dipulangkan oleh majikannya. Baru kerja 3 hari di rumah majikan, dan dia harus dipulangkan majikannya gara-gara dia itu apa ya istilahnya, kena gatal-gatal gitu loh di tubuhnya. Gatal-gatal itu di tubuhnya, dan banyak sekali, ada di tangan, di kaki, di tubuhnya itu bagian lain juga. Jadi akhirnya majikannya ini kayak merasa nggak nyaman, merasa jijik kayak gitu ya. Terus setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari itulah majikannya itu telepon ke agent, dan setelah telepon ke agent bilang keluhannya majikan itu bahwa si pembantuku itu gatal-gatal tubuhnya kayak gitu. Jadi majikannya itu mungkin ya merasa nggak nyaman dengan keadaan itu, dan merasa ya pokoknya nggak nyaman. Gimana sih rasanya orang yang nggak nyaman itu gitu. Jadi setelah lapor agent, akhirnya ya mau tidak mau ya harus pulang gitu. Terus perjuangan Mbak Iis ini tuh ya merasa kasihan juga sih sebenarnya. Kenapa ya dari PT kok orang kayak gitu kok diambil terus diterbangkan gitu ya. Jadi kan ini bukan mutlak kesalahan si Mbak Iis gitu. Ada kesalahan dari si PT juga, agent juga, semuanya ikut sih kalau pendapat aku ya. Terus akhirnya Mbak Iis ini kan dipulangkan. Setelah dipulangkan, ya dia harus pulang ke PT, dan PT jelas tidak mau rugi dong dengan keadaan Mbak Iis itu gitu. Ya gimana lagi gitu. Mbak Iis akhirnya pulanglah dari Singapura ke PT Indonesia. Sampai di PT dia harus menanggung denda gitu. PT di Indonesia pun memberi pilihan sama dia itu mau pulang atau mau pindah negara. Mau pulang, kamu harus membayar uang denda. Ya biasanya PT itu dendanya pasti 10-an juta kayak gitu ya. Orang kita juga orang susah, mana ada sih uang segitu. Kalau kita punya duit ya nggak mungkin dong kita kerja, ya nggak sih, ke luar negeri gitu. PT itu kadang ya membantu tapi kayak memeras gitu ya sebenarnya, nggak ngerti orang susah uang gitu ya. Dan setelah itu akhirnya Mbak Iis ini nggak mau pulang dong karena harus menanggung denda gitu, dan dia akhirnya pindah haluan ke Malaysia gitu. Jadi pelajaran buat pelajaran buat kita semua bahwa ya ditahan dululah kalau ada sakit kita ya, karena setiap majikan itu ada yang majikan di Singapura itu ada yang hygiene banget ya, bersih banget tuh ada loh gitu. Ada yang normal-normal aja, cuman kan kita untuk mengantisipasi gitu ya, jadi kalau ada keluhan apa lebih baik diobatin dulu di rumah daripada nanti kalau udah nyampe di sini kita yang repot gitu, kita yang nanggung gitu. Dan kemarin juga aku mau upload video juga kan, bahwa ada mbak-mbak
TKW yang kerja 5 bulan atau 6 bulan juga harus pulang karena harus operasi di lehernya itu gitu. Dan jadi saran aku untuk teman-teman, kalau ada keluhan sakit apapun itu ya, meskipun sepele, meskipun sakit gigi aja ya, lebih baik kalian obatin dulu atau dicabut dulu di rumah daripada nanti kalian kerja ke luar negeri harus menanggung rasa sakit diri sendiri, sakit dari majikan gitu, nanti malah nggak nyaman banget loh teman-teman. Jadi ya itu saran aku, kalau ada keluhan apa-apa harap diobatin dulu di rumah, jangan keburu gitu. Nanti kalau kalian keburu-buru malah berabe jadinya, karena kita bukan di negeri sendiri, di negeri orang, dan memakan biaya yang nggak sedikit gitu loh ya teman-teman. Jadi semoga sharing ini tuh bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.